adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Maria. Kita sekarang sampai di video yang terakhir di Journey ini. Kita akan menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan konjungsi dan ejaannya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang kalimat simpleks dan kompleks ya, terutama kalimat kompleks nih adik-adik. Kalimat kompleks itu kan ditandai dengan konjungsi. Berarti kita sudah tahu ya bahwa teks ini memuat banyak konjungsi karena didominasi oleh kalimat kompleks. Nah, sekarang kita akan melihat apakah penulisan-penulisan konjungsi itu sudah sesuai ejaan atau belum sih? Biasanya ya yang sering salah itu adanya penempatan tanda baca, koma pada konjungsi yang tidak tepat. Kita akan perhatikan ya. Baik itu pada kalimat majemuk setara maupun pada kalimat majemuk bertingkat. Oke, nah sekarang kita akan perhatikan paragraf demi paragraf. Ya, sambil kita menemukan konjungsinya, kita akan lihat penulisannya. Nah, di sini kita lihat ada perincian, ya, perincian yang diikuti pula dengan konjungsi dan. Jadi kalau ada perincian yang lebih dari 2, itu kan harus ada dannya ya adik-adik. Dan sebelum kata atau konjungsi dan harus ada koma. Nah, ini penulisannya sudah tepat nih adik-adik ya. Oke, sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua kita akan menemukan konjungsi. Nah, di sini ada konjungsi atau. Nah, sudah tepat, tidak perlu ada tanda baca ya. Karena ini tidak ada perincian di sini. Demikian pula konjungsi dan di sini tidak ada perincian. Oke. Nah, coba kita perhatikan ya. Sekarang ada konjungsi serta nih kita temukan ya. Kita baca dulu kalimatnya supaya kita paham. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan yang berada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut dengan suhu tertentu, serta hidup di air jernih yang tidak terkena polusi. Nah, ini sudah tepat ya adik-adik, karena sebenarnya di bagian awal itu ada perincian dan ditutup dengan konjungsi serta. Nah, penulisannya pun sudah tepat. Oke, sekarang kita akan mencari di paragraf yang ketiga. Apakah kita dapat menemukan konjungsi lagi? Oke, nah ini ada konjungsi ya. Ada perincian di sini tentang jenis-jenis ikan. Lalu ada konjungsi dan. Penulisannya pun sudah tepat. Ada koma sebelum konjungsi dan yang berupa perincian. Dan di sini pun ada ya di kalimat selanjutnya. Nah, kita sekarang akan lanjut ke kalimat keempat. Nah, di sini ada konjungsi dan namun bukan berupa perincian. Jadi tidak perlu ada tanda koma. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan cari, yang ini juga sama ya adik-adik ya. Dannya tidak ada perincian, jadi tidak perlu koma. Oke, dan di sini ada perincian nih ya. Ada perincian tapi didahului dengan koma dulu sebelum konjungsi dan. Oke, benar ya. Sekarang kita lanjut ke paragraf yang terakhir, yaitu paragraf kelima. Nah, di sini ada konjungsi bagi. Itu adalah konjungsi penanda keterangan. Kalau konjungsi penanda keterangan atau anak kalimat berada di belakang, maka tidak perlu ada koma. Ini sudah benar penulisannya. Namun kalau dibalik ya, kira-kira seperti ini. Bagi kehidupan manusia, koma, ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat. Nah, kalau dibalik, barulah di tengah kalimat itu ada tanda komanya ya adik-adik. Oke, nah sekarang kita temukan lagi ya, ada kata bagi juga, oke, ada kata karena juga di tengah, jadi tidak perlu koma. Apakah ada lagi? Nah, ini juga ada dan ya, perincian banyak sekali di sini, penggunaan konjungsi dan. Oke adik-adik, nah dapat kita simpulkan ya, setelah kita menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan penulisan konjungsi, ternyata penulisan konjungsi pada teks ini sudah mengikuti kaidah ejaan. Penulisan komanya sudah tepat, ya. Ada yang mendampingi konjungsi, ada juga yang tidak perlu ada tanda koma. Oke adik-adik, terus semangat belajar ya. Sampai jumpa.